Oke, kemarin Pak siapa? Pak Deden kemarin sudah memilih ya Pak Deden? Sudah, Pak. Di apa Pak Deden kemarin Mas? Coba di saya sih Di warehousing, Pak. warehousing. Iya. Katanya ada dua kalau nggak salah ya Pak Deden ya kemarin. Warehousing aja, Pak. Oke, baik Pak. Kemudian Pak sekarang Pak Fadli, Pak Fadli, halo, Pak Fadli? Masih di mute kayaknya Pak Fadli. Pak Fadli, oke, Pak Fadli kayaknya. Pak Febri, Pak Febri, halo Pak Febri. Ya, hadir Pak. Pak Febri, pilih apa Pak Febri? Di inventory management mungkin Pak. Inventory. Oke. Pak Febri udah milih kemarin ya Pak Febri? Belum Pak, ini pertemuan pertama. Oke. Nah, baik. Kemudian Gusri, Pak Gusri udah milih ya kemarin Pak Gusri di apa? Ya, Pak. Order processing, Pak. Order processing. Oke. Oke, Pak Gusri. Pak Munazar, Pak Munazar. Transport kayak Pak Munazar. Ya Pak, ya Pak, transportation Pak. Ya, dia baru ingat Pak Munazar. Ya, transport ya. Oh, Ya Pak, betul. oke, baik. Kemudian Naufal. Ya Pak Adis, Pak Naufal, pilih apa nih Pak Naufal? transportasi paling Pak. Sama ya, Naufal. Transportasi juga ya. Ya. Oke, kalau Pak Novali kemarin apa ya? Produksi ya Pak Novali ya, kalau nggak salah. Ya Pak, procurement Pak. Oke, Pak Novali di Papua. Oke, baik di procurement sama. Kalau Pak Badli bisa dengar saya Pak Badli? Pak Badli bisa dengar saya? Oke ini ya, Pak Badli nggak ada. Oke, lanjutkan Pak Novali, Bu Putri. Siap, hadir Pak. Bu Putri milih apa Bu Putri? Dari mana? Saya dari ke transportation Pak. Transportation juga. Ya, Baik, betul. baik Bu Putri. Siap. Rasel, Rasel. Ya, sore Pak. Sore, gimana Rasel? Pilih apa pada Rasel? Eh, Nanti masih bisa berubah nggak sih Pak? Masih, nggak apa-apa. Nanti yang kalau yang tepatnya di metodologi kalau mau nyusun tugas akhir. Oh iya. Kalau sekarang sih inginnya Pak, Mhm. milihnya tuh demand forecasting. Demand, oke. Kalau sekarang Dan ya. Mhm. sekarang Oh nanti gimana? dan kan belum ini Pak, belum lanjut. Nanti kalau misalnya susah cari yang lain. Oke, oke nggak apa-apa. Gitu. Iya, bisa milih gitu ya Bu ya. Siap. Nggak apa-apa nanti milih, milih saja. Dicoba dulu. Siap, siap Bu. Kemudian Rizky, Rizky. Iya Pak, Ya, milih apa nih kalau di sini? kalau saya lebih cenderung tertarik ke transportation aja Pak. Transportation. Iya. Baik. Kemudian Rizky. Setia, Pak Setia nih, Pak Setia. Setia tertarik di Oke, mana? Pak. Ya, Bisa nanti bisa berubah kan Pak ini Pak?
Bisa Pak, bisa Oh, berubah. bisa. Nggih. Saya coba di anu sementara di transportation dulu ya, Pak ya. Oke Pak, di Nggih. transportation ya Pak ya. Nggih, Baik, makasih Mas. Bapak. Baik. Kemudian Ibu Teresia, Pak, ya, gimana Bu? Memilih di mana nih Bu? kayaknya di warehousing, Pak. Di warehousing. Oke. Iya, Karena pekerjaannya mungkin sekarang ya Bu ya di sana ya. Agak beda nih Bu. enggak juga sih, Pak. Oke. Mau ngambil warehouse aja gitu Bu ya. Iya, betul. Oke, baik. Nah, terakhir Pak Yulido ya. Kalau Pak Yulido tadi udah ya. Pak Yulido belum nih Pak Yulido. Demand forecasting, Pak. Pak Yulido demand forecasting ya. Ya. Baik. Bapak Ibu Jadi ya. mohon maaf, mohon izin Pak Dodi. Ya. Yang punya saya tadi saya perhatiin sepertinya saya akan berubah Pak ke transportation. Soalnya sekarang saya nggak insas di manufakturnya Pak. Dulu sih pernah, cuman sekarang karenanya kan nggak di manufaktur saya Pak. Kemungkinan akan cukup berat gitu. Jadi saya di transportation-nya aja Pak. Berubah Pak. Oke Pak Dede. Jadi kita ke Ya, transportasi makasih ya. banyak Pak. Ya. Iya betul, ke transportasi aja. Terima kasih. Baik. Baik Bapak Ibu ya. Sebentar. Oke. Oke, saya kirimkan di grup ya Bapak Ibu. Ini pilihannya kecuali Pak Fadli ya, karena saya belum dapat info nih dari Pak Fadli. Kalau nanti Pak Fadli bisa. Jadi chat jumpa untuk Pak Fadli. Oke, Pak Fadli. Kalau tadi ngechat coba di jumpa. Oh ya, transportasi ya. Ya, Baik. karena mic-nya bermasalah. Baik Pak. Baik Bapak Ibu, ini saya kopikan. Sementara yang ini ya Bapak dan Ibu ya. Ini silakan Bapak dan Ibu di ini ya, di apa namanya, disesuaikan saja namanya di chat ya, sudah saya kirimkan itu yang Bapak Ibu pilih. Jadi Pak Beni milih order processing. Paling banyak ini adalah transportasi nih kelihatannya Bapak ya. Menjadi apa namanya, kesukaan gitu ya. Ada pemilihan utama gitu ya tentang transportasi. Nah ini memang sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan salah satu kekuatan terbesar dari logistik memang adalah di transportasi. Jadi Bapak dan Ibu, saya share sedikit ini sebagai informasi saja ya. Kenapa transportasi itu memegang peranan penting dan Bapak dan Ibu yang memilih memang tidak salah pilihan gitu ya. Kenapa transportasi ini penting? Saya akan tunjukkan data Bapak dan Ibu dari kegiatan yang dilakukan dan diteliti oleh banyak orang tentang logistik gitu ya, terutama dalam biaya logistik Bapak dan Ibu ya. Ini saya izin share. Nah, ini hampir 14% dari biaya logistik di Indonesia tahun 2023 ini habisnya untuk ditransport gitu. Jadi kalau Bapak dan Ibu membuat sebuah kajian penelitian, begitu Bapak dan Ibu nanti mengungkapkan bahwa transportasi ini 14% gitu ya dari logistik cost yang ada di Indonesia, ini sudah sangat kuat Bapak dan Ibu mengambil tugas akhir atau skripsi nanti.
Yang kedua, inventory. Inventory itu kaitannya dengan pergudangan. Jadi Bapak dan Ibu yang ngambil pergudangan juga sudah dukungan makronya sangat kuat kalau ngambil pergudangan. Karena nomor 2 terbesar dari biaya logistik itu adalah inventory. Nah, yang ketiga itu adalah administrasi. Nah, administrasi itu menjadi bagian yang berikutnya. Nah, apa saja dari biaya-biaya tersebut, Bapak dan Ibu ya? Nah, ini contohnya, ini dari, mungkin terlihat ya Bapak dan Ibu. Jadi dari Bappenas, Bapak dan Ibu, ini mengeluarkan, jadi yang menjadi biaya itu untuk di logistik ada biaya transportasi, biaya pergudangan atau persediaan, jadi ini satu lingkup, tadi disebutnya inventory, ada biaya administrasi. Biaya administrasi ini adalah biaya yang merupakan persentase terhadap cost of sales, gitu ya. Jadi tambahan terhadap cost of sales-nya. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang mengambil transportasi mungkin sangat didukung gitu ya oleh aspek makro bahwa saat ini biaya logistik di Indonesia salah satu yang terbesar, kembali lagi ke sini, ini diakibatkan salah satunya oleh masalah transport. Nah, ini menjadi clear Bapak dan Ibu ketika ngambil transport. Mungkin nanti lebih detailnya Bapak dan Ibu akan mengambil isu di transport apa gitu ya yang bisa diambil untuk nanti dijadikan tugas akhir. Oke. Nah, sampai sini Bapak dan Ibu ada yang ditanyakan kira-kira? Cukup? Oke. Kalau cukup saya lanjutkan. Nah, saya juga mengulang ya karena dugaannya ke sana. Jadi ada kajian yang terkait dengan transport. Ini mungkin saya izin mengulang lagi Bapak dan Ibu sedikit. Sebentar. Untuk transport kapasitas. Oke, sebentar. Oke. Nah, dalam penelitian transportasi, Bapak dan Ibu ya, ini ada banyak aspek yang bisa Bapak dan Ibu lihat. Jadi contoh ini aliran logistik, saya ambilkan dari SCI, gambarnya Bapak dan Ibu. Jadi dari supplier, manufaktur, distributor, sama customer, mereka pasti ada carrier atau pembawanya. Ya, di sini ada carrier atau pembawanya. Maka di sini menjadi kekuatan besar bagi di sistem logistik, transport ini menjadi aktivitas utama yang memang sering dipergantikan dengan nama logistik. Jadi kalau orang menyebutkan logistik, kadang-kadang dia lagi membicarakan transport. Karena memang ini sangat wajar karena transport menduduki gitu ya peringkat 1 dalam konteks logistik gitu ya di aktivitas logistik ini. Nah, sehingga kalau di sini transport menjadikan aliran di setiap lini, ini menunjukkan bahwa begitu besarnya transport ini mendukung kepada sistem logistik. Nah, Bapak dan Ibu, ini bisa dilihat kalau dalam tujuan logistik ini mengirimkan barang tepat waktu, aman, dan ongkos minimum, maka moda transportasi ini menjadi bagian yang penting gitu ya ketika diteliti. Kalau sudah berhubungan dengan moda transportasi, maka kalau di lingkupnya manajemen pasti berkaitannya dengan masalah vendor atau jenis modanya. Nah, jenis moda inilah yang nanti terkait dengan faktor-faktor di transportasi. Ada jarak, ada volume, ada kepadatan, ada bentuk gitu ya Bapak dan Ibu. Yang terakhir adalah masalah rute atau jaringan. Nah, dalam penelitian transport biasanya tidak jauh dari itu. Jadi ada masalah jarak, masalah volume, kepadatan, kemudian masalah bentuk, kemudian rute. Dan selalu diakhiri dengan masalah ongkos ya. Dan selalu seperti itu. Nah, sehingga kalau Bapak dan Ibu sudah punya logic thinking yang sama, tinggal Bapak dan Ibu nanti menuliskan atau mencari metode apa yang sekiranya bisa diterapkan sehingga kita bisa satu, misalkan ya Bapak dan Ibu. Contoh kalau kita ingin memperbaiki masalah di jarak.
Kalau tadi seperti rumusnya kecepatan gitu ya. Kecepatan itu adalah kilometer per jam gitu ya, atau jarak dibagi dengan waktu. Maka bagaimana caranya kalau dia bisa cepat, dia menempuh jarak yang jauh dengan kecepatan yang tinggi sehingga dia bisa dilakukan efisiensi untuk jumlah waktu yang dikeluarkan. Nah, termasuk juga volume gitu ya. Nah, ini harus ada solusi ketika volumenya itu besar supaya tidak, contoh ya Bapak Ibu sederhananya. Saat ini kan sedang ramai masalah odol ya. Over dimensi sama overloaded ya. Jadi kelebihan biaya. Halo? Ya, ada yang ya Pak Deden, gimana Pak Deden? Ada set scheme-nya nggak Pak untuk transport ini Pak? Oh, sorry, Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Oke, sudah terlihat ya? Mohon maaf nih, saya pikir sudah di-share. Baik ya, berarti saya mulai dari sini lagi ya. Jadi lingkup kajiannya ini kalau gudang tadi di warehousing, moda transportasi ini di transport, penerima juga ini biasanya di customer. Nah, ini masalah yang muncul biasanya adalah vendor jenis moda. Kemudian tadi saya ulangi, faktor yang mempengaruhi itu biasanya adalah jarak, volume, berat, kepadatan, bentuk gitu ya. Termasuk juga ini masalah rute. Gitu ya. Nah, ini selalu diakhiri kalau di transport pasti ujung-ujungnya cost gitu ya. Nah, ini pasti selalu begitu. Nah, mengenai pertimbangan yang lain, meskipun ini kelihatannya sih sederhana ya. Contohnya ini, ada biaya dan tarif gitu ya. Nah, tapi ujungnya biasanya di sini nih. Nah, kalau apalagi di logistik ya. Bagaimana agar biaya atau tarif ini dia bisa dalam tanda kutip ya. Cocok gitu ya. Tapi biasanya kalau pelaku logistik sih mencarinya biaya yang murah. Biasanya begitu. Ya. Nah, maka kalau pertimbangannya itu, orang-orang pasti akan memilih objek atau subjeknya di transport dengan ukuran-ukuran yang memang umum, gitu ya. Kapasitas, frekuensi, gitu ya. Terakhirnya dengan biaya dan masalah kualitas pelayanan atau reliabilitas itu biasanya tambahan dari value added. Nah, ada juga objek yang lain namanya safety gitu ya. Nah, safety ini juga kajian di transport. Kalau Bapak dan Ibu bisa lihat, nanti Bapak dan Ibu bisa melihat beberapa aspek gitu ya yang terjadi ketika prosesnya itu dilakukan di dalam transport gitu. Oke, ini sebagai contoh Bapak dan Ibu, saya isu penting ya. Ini hubungannya sih dengan etika. Saya memasukkannya di etika nih mata kuliah ini. Bapak Ibu contohnya ini ada sebentar. Nah, oke. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Siapa yang mengharapkan kargonya jatuh gitu ya Bapak dan Ibu ya? Siapa mungkin yang mengharapkan pasti tidak ada. Ya. Ini yang di udara. Kemudian yang di darat ini. Gitu ya. Ini yang di darat. Kira-kira gitu. Ini saya tampilkan kemacetan karena salah satu masalah juga adalah masalah kemacetan menjadi masalah di kargo. Kemudian yang berikutnya ini di laut. Bagaimana kargo-kargo ini gitu ya, padahal dia dimiliki oleh customer gitu. Nah ini apa yang bisa dilakukan gitu ya oleh kita gitu ya, kalau terjadi seperti ini. Nah ini menjadi aspek penting dalam transportasi sehingga unsur keselamatan yang tadi saya tunjukkan menjadi kajian tertentu dalam transportasi dan orang berpikir untuk melakukan itu. Gitu ya. Nah, sampai sini Bapak dan Ibu ada yang didiskusikan? Silakan.
kalau ada yang mau didiskusikan sebelum kita lanjutkan. Mungkin ada yang bisa memberikan insight gitu ya mengenai masalah transport ini. Oke, tidak ada. Baik. Kalau tidak ada, kita coba lagi lanjutkan. Oke, itu yang transport ya, Bapak dan Ibu ya. Oke, selanjutnya kita lihat yang tadi nomor 1 transport. Nomor 2 adalah masalah 1, 2 nih. Bentar ya, saya perlihatkan nih Bapak dan Ibu ya. Oke. Bapak Ibu sudah semua ya? Ini nama-namanya masuk, coba tolong dicek Bapak dan Ibu. Bapak Ibu yang hadir sudah semua ada ya nama-namanya? Ada Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Sudah Pak, Oke. mungkin yang saya tadi yang revisi ya Pak, jadi transport atas nama Dede. Oh, yang Dede ini ya? Oke, Dede. Iya betul Nama Pak. saya belum ada, Pak, maaf. Siapa yang belum? Mutia kayak ini, Pak, maaf. Mutia. Oh, Iya, Bu Pak, Mutia betul. baru gabung ya Bu Mutia ya? Iya, Pak, tadi sekitar jam berapa? 5 kurang. Ini, Bu Mutia. Bu Mutia, apa kira-kira yang mau diambilnya Bu Mutia? Oh, Bu Mutia menyimak tadi ya yang gambar di awal? Enggak? Maaf, Pak. Menyimak yang di awal enggak, Bu Mutia, yang Mohon gambar? maaf, Pak. Tadi saya baru masuk di pertengahan di jam 14.30-an. Oke, 14.30. Oke, harusnya udah nyimak juga. Kira-kira dari aktivitas logistik apa yang Bu Mutia tertarik gitu ya untuk diambil nanti jadi tugas akhir? Sepertinya transportation boleh, Pak. Oke, transport. Oke ya, baik. Oke, baik. Sudah semua ya, Baik. berarti ya? Terima kasih ya, Pak. Ya, oke. Baik, saya lanjutkan sedikit ya, Bapak dan Ibu ya. Ini ada contoh penelitian-penelitian yang dilakukan gitu ya oleh beberapa para peneliti ini ya. Di antaranya ini saya tampilkan dulu. Oke. Nah ini Bapak dan Ibu, ini ada contoh research logistik. Jadi ada kurang lebih setelah berpikir gitu ya, ini Peter Klaus tahun 2008, dia ingin mencari tahu kira-kira riset-riset dalam logistik itu apa saja, gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, saya langsung saja nanti kita lihat Bapak Ibu. Jadi dikatakan seperti ini. Dalam ini yang menarik ya Bapak dan Ibu ya. Kalau Bapak dan Ibu bisa sambil capture ya di sini. Jadi logistik itu adalah apply science ya dari bisnis dan ekonominya dunia. Jadi dia adalah sains terapan. Ya. Nah kemudian ilmu logistik atau sains of logistik ini, gitu ya, ini diformulasikan bukan keilmuan yang langsung gitu ya jadi keilmuan, tapi bergerak hampir 50 tahun sampai sekarang ini dinamis gitu ya. Tapi logistik itu berkembang namanya saling bergantian antara logistik sama supply chain. Tapi kemudian para peneliti sepakat bahwa supply chain itu lebih luas daripada logistik, gitu ya, kira-kira begitu. Nah, logistik itu juga adalah cross disiplin. Jadi bukan satu keilmuan yang berdiri sendiri,
tapi dia disebutnya cross disiplin. Beda dengan multidisiplin ya. Kalau multidisiplin itu dia berarti harus ada yang bergabung. Nah, kalau ini cross. Cross itu bisa saling silang ya. A dengan B, B dengan C ya. Contohnya di sini Bapak dan Ibu, logistik itu memulai dari marketing science. Ada juga economic modeling. Ada juga operation research gitu ya. Ada juga scientific management. Bahkan cross dengan engineering. Ada juga ekonomik, termasuk juga organisasi gitu ya. Sehingga di sini disampaikan bahwa logistik itu ternyata memiliki dipengaruhi gitu ya, dipengaruhi oleh banyak hal atau keilmuan-kemudian yang lain ya. Nah, tahun-tahun sebelumnya memang tidak ada satu paradigma tertentu ya untuk bisa menuliskan tentang logistik. Tapi makin ke sini gitu ya. Di sini bisa dilihat bahwa mungkin yang saya blok ya di sini Bapak Ibu. Nah, di sini. Dia awalnya dari ekonomi, matematik, kemudian muncul menjadi bisnis administrasi. Tapi kalau Bapak dan Ibu menemui prodinya teknik logistik, maka yang diperkuat adalah dua hal. Biasanya di matematik sama modeling. Jadi di dua hal itu. Karena di rekayasa atau di teknik itu, mereka akan membuat menjadi lebih expand di dalam melakukan proses peningkatan dari bisnis logistik dilihat dari teknologi dan metode yang diberikan dalam proses manajerial. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, ini terkait dengan penelitian di logistik ini, ternyata ada 6 ide gitu ya, bagaimana cara melakukan penelitian. Jadi yang pertama ini ada root klasikal, kemudian ada awareness, ada kaitannya dengan industri, kemudian engineering instrumentation, kemudian ada flow dynamic, kemudian ada cross organisasi. Ya. Jadi ada 6 root yang bisa kita ikuti gitu ya dalam logistik ini. Nah, ini contoh yang awareness ya. Ini contoh yang awareness. Rootnya itu dimulai dari adanya Marshall, ada Shaw, ada Well gitu ya. Ini tentang marketing revolution nih dari Drucker. Tahun 2000-an berkembang menjadi supply chain. Maka kalau Bapak dan Ibu mengikuti evolusi yang ini, kalau kita mengambil JIT gitu ya, procurement, production, itu sudah ada mulai tahun 1980 menjadi root dari marketing revolution yang dilakukan oleh Mage sama Drucker. Ya, ini tahun 1962 nih. Nah, ini dari awareness. Jadi kalau mengambil ini Bapak Ibu ada yang mengambil ya misalkan supply chain. Nah, ini dia melakukan di awareness ini. Kemudian ada instrumentation atau ini integrating modeling teknik. Jadi operation research nih orang-orang matematik, orang-orang statistik biasanya suka di root yang ini. Dia akan melakukan contohnya ini location atau routing, ada lot sizing di inventory gitu ya. Ada ERP, kemudian ada complex network configuration atau risk reverse logistik, ini juga kajian yang ada di dalam instrumentation. Nah, ini menjadi subjek yang bisa juga Bapak Ibu dekati kalau kita mau pendekatannya melalui integrasi modeling gitu ya. Nah, ini nomor 2. Nah, nomor 3 ini ada yang disebut dengan industrialisasi ya, industrialisasi. Nah, industrialisasi ini keterkaitannya dengan konsepnya Taylor ya. Taylor itu kalau di teknik industri atau Leavitt gitu ya, Deming mungkin Bapak dan Ibu pernah dengar, ini hubungannya dengan kualitas. Biasanya dengan kualitas atau yang disebut kita menyebutnya lean management. Nah, ini fokusnya di industrialisasi dalam logistik service gitu ya. Ini contohnya UPS, FedEx, sama Walmart. Ini yang telah mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan? Ini salah satu contoh yang paling menonjol adalah branding ya. Jadi kalau kita belinya di Walmart atau kita menggunakan UPS atau FedEx, itu sudah jaminan kualitas.
bahwa pelayanannya bagus gitu ya. Karena dia melakukan standarisasi. Apalagi, nah ini ada benchmarking atau proses service engineering. Nah ini kaitannya biasanya dengan konsep industri. Ya. Nah yang berikutnya yang kaitannya dengan engineering, gitu ya. Engineering itu apa contohnya? Ini dimulai dari instrumentation untuk engineering. Ini masih ada konsep Taylor ya, tapi yang lebih berpengaruh itu dari Watt ya, penemu listrik nih ya. Dia ada material flow system untuk warehouse container technology. Ini kaitannya dengan perubahan-perubahan dasar. Misalkan ada contoh pick to light gitu ya, atau semi otomatik gitu ya. Nah ini di engineering. Kemudian muncul berkembang kalau di perdananya dengan e-commerce. Dan kalau kita menggunakan teknologi tambahan ada IoT sama RFID. Nah ini yang muncul di automation. Nah yang berikutnya ini kaitannya dengan flow dynamic. Kalau flow dynamic itu ada contohnya adalah sistem produksi Toyota. Nah ini sangat populer ya sistem produksi Toyota. Jadi kalau Bapak dan Ibu pernah mendengar namanya JIT ya, just in time gitu ya, atau Pokayoke gitu ya, atau Bapak Ibu pernah mendengar zero inventory gitu ya. Nah ini awalnya di sini di dalam sistem produksi Toyota, termasuk lean ya, termasuk juga quick response atau knowledge dari aplikasi baru. Dan yang terakhir ini terkait dengan organisasi ya. Organisasi itu kaitannya dengan bagaimana organisasi dijalankan. Biasanya di sini mengenai kompleksitas atau struktur organisasi. Kalau dilihat ini para penemunya memang terkait dengan root-nya di organisasi ya. Jadi di bisnis logistik ini erat kaitannya dengan bisnis yang memang terkait dengan organisasi sendiri. Jadi kalau kita lihat dari ide yang muncul di penelitian, baik saat ini maupun perkembangan ke depan, memang kita bisa melihat di sini, ujung dari sini adalah kompleks dari dynamic network. Jadi dimulai dari organisasi gitu ya, ada instrumen dan modeling, ada awareness, ada internalisasi, kemudian instrumen yang sama flow dynamic. Jadi Bapak dan Ibu juga bisa melakukan kajian atau mencari alternatif untuk tugas akhir bisa dari sistem yang dikembangkan oleh Bakery. Oke, Bapak dan Ibu, sampai sini ada yang ditanyakan? Itu ada zero, Silakan Pak Deden. ya yang tadi di Toyota itu ada Zero inventory Pak. Nah, itu kalau di kita kayaknya nggak bisa. Oke, baik. Soalnya khawatirnya kan gini, kalau misalkan si inventory spare part misalnya spare partnya Ya. apabila dia tidak tersedia kan mematikan pabrik gitu Pak. Nah, itu gimana Pak kalau zero inventory? Berarti kan dia harus ada Pak. Siap. Ada kemungkinan kan kalau nunggu spare partnya dulu pabrik dimatikan, nah, kerugian juga ada di situ. Oke, baik. Di industri pupuk tidak mungkin ya Pak ya Deden ya? Belum bisa sepertinya. Belum bisa ya Pak Deden ya? Iya. Baik barang jadi maupun bahan baku belum bisa ya Pak Deden ya? Belum bisa Pak. Oke, baik. Karena itu terjadi sama ini Pak, produknya Pak. Kalau misalkan bahan baku yang tidak tersedia, produknya juga tidak bisa kita buat. Nah, Ya, betul. waktunya kan apa ini juga kerugiannya juga terhitung juga. Ya, betul. Betul. Baik Pak Deden. Jadi seperti yang disampaikan tadi Pak Deden, memang di Toyota Produksi System atau sistem produksi Toyota, memang mereka mengeluarkan apa namanya ya,
revolusi di bidang, salah satunya di bidang inventory. Jadi mereka ingin, karena mereka menganggap bahwa gudang itu adalah waste bagi mereka. Sehingga kalau mereka ada space gudang gitu ya, mereka menganggap itu adalah sumber ongkos gitu ya, atau dia bukan profit center tapi cost center gitu ya. Nah, dalam Lean itu mereka menegosiasikan bagaimana agar caranya ini menjadi minimal. Nah, salah satunya kan dipangkas. Nah, kemudian mereka menciptakan beberapa metode. Salah satunya yang tadi zero inventory. Nah, bagaimana bisa terjadi? Pada prakteknya memang tidak terjadi. Maka yang mereka lakukan itu mereka menurunkan buffer sama safety stock. Jadi safety stock sama buffer stocknya diturunkan. Karena kalau nyimpen barang, apalagi barang-barang elektronik atau barang-barang yang otomotif gitu ya Pak, harus ada maintenance gitu ya. Nah, maintenance-nya itu ternyata mahal gitu ya, begitu disimpan. Sama kalau Bapak dan Ibu masuk ke toko spare part gitu ya, atau di spare part dimanapun, pasti harus ada proses untuk perawatannya. Nah, ini yang menjadi kendala bagi produksi gitu ya, atau bagi tempat yang lain. Sehingga dari sana mereka berpikir bagaimana caranya agar ini bisa minimal gitu ya, agar bisa minimal. Nah, mereka menurunkan safety stock sama buffer stock. Nah, kalau di Pak Deden, apakah ada juga ya untuk safety stocknya atau buffer stocknya, atau hanya digunakan salah satu nih Pak Deden? Safety stock ada nggak? Safety stock ada. Kalau Iya, buffer stocknya dipakai juga Pak Deden? kayaknya enggak deh Pak, enggak dipakai Pak. Safety stock aja ya Pak Deden? Iya Pak. Oke, baik, baik. Berapa persen Pak sekarang safety stocknya untuk satu siklus atau satu pemesanan? Kurang tahu sih Pak kalau untuk yang itu ya, karena eh, produk itu kan nggak terlalu keluar di situ. Jadi Ya, lebih ke tempatnya tadi Pak. baik, baik, baik. Mungkin Berarti, harus tanya-tanya dulu ke bagian oke, yang ini. siap. Nanti bisa ini ya Pak ya, bisa diskusi lah Pak ya, kalau udah menemukan ya Pak. Ya, Pak. Oke, baik Pak Deden, terima kasih. Yang lain mungkin ada masukan? Ini dari Pak Deden sudah menyampaikan tidak mungkin terjadi salah satunya tadi ya, disebutnya zero inventory gitu. Ya, mohon izin Pak Dodi, ini Silakan Pak menarik Deden. sekali ya. Ya, Sebelumnya mungkin 6 tahun yang lalu saya pernah bekerja di otomotif juga, oke. kompetitornya dari Toyota. Nah, memang itu zero inventory itu tidak bisa dilakukan oleh sebuah manufaktur. Tetapi betul yang Pak Dodi tadi bilang, itu bisa ditekan. Bisa ditekan untuk inventory-nya. Kita nyebutnya dulu itu slow moving, Pak. Nah, Oke. bagaimana metodenya? Yang dilakukan oleh perusahaan kami itu adalah bagaimana caranya si inventory itu nggak di-keep oleh kita. Tapi inventory itu di-keep oleh vendor, Pak. Oke. Nah, sehingga waktu itu kita membuat aturan main, vendor-vendor kita sebutnya itu L1 namanya. L1 itu yang mensuplai beberapa spare part untuk produksi ya, Pak. Ya, Mereka itu diwajibkan mungkin lebih saja sih, cuman akhir-akhirnya jadi diwajibkan membuat membuat gudang-gudang di sekitar manufaktur kita, Pak. Oke, oke. Ya, sehingga kita pada saat waktu dulu itu kita mau produksi mobil lah contohnya. Kita 3 minggu sebelum produksi itu barang itu udah spare part untuk production itu udah masuk di warehouse kita, Pak. Otomatis kita ada slow moving itu 3 weeks ya, 3 minggu. Tetapi dengan metode ini kita 1 minggu sebelum produksi, kita baru order ke vendor kita, Pak. Oke. Sehingga 2 minggu itu bukan jadi inventory kita. Tapi 2 minggu itu inventory-nya vendor kita. Oke. Nah, sampai saya ada vendor juga yang QC-nya aja di vendor kita, Pak. Oke.
Yang penting pindah Itu aja lebih ya. ya betul betul betul. Ada Iya, beberapa betul. memang QC-nya memang di kita, makanya ada, spare seminggu lah kurang lebih lah ya. Tapi sampai ekstrimnya kita sampai QC-nya itu ada di, vendor kita, sehingga contohnya hari, Senin saya mau produksi. Ya. Vendor saya itu baru ngirim itu di hari Sabtu, Pak. Oh, Kenapa oke. hari Sabtu dikirim? Karena kita udah di QC, Pak. Di Oke. QC di gudangnya dia, sehingga itu yang dimaksud dengan, orientasinya kita memang juga waktu itu zero inventory ya, Pak. Ya, oke. Walaupun memang nggak Iya, bisa, iya. tetap harus kita ada inventory waktu itu jadi seminggu, tapi kita bisa memotong mangkas hampir 2 minggu. Sehingga itu sangat efisien sekali dan sangat efektif, Pak. Kurang Oke. lebih seperti itu, Pak. Mungkin itu sebagai Oke. saja ke teman-teman ya strategi yang dilakukan, Toyota itu kurang lebih seperti itu. Iya, Mungkin iya. mirip, kurang lebih Iya, seperti itu. betul. Terima kasih banyak Pak Dodi. Betul, betul Pak Dede. Ini insight baru juga nih. Kebetulan kalau saya pada kemarin itu diskusinya dengan Toyota ya, dengan Temim. Jadi mungkin juga terjadi juga seperti yang Pak Dede sampaikan. Tapi mereka mengatur dengan sangat teliti, terutama betul tadi Pak Deden ataupun Pak Dede nih. Jadi tidak akan mungkin ada inventornya kosong sama sekali atau zero ya. Tapi mereka menyiapkan sangat minimum. Sangat minimum itu dengan artian dia bisa mengcover untuk produksi minimum. Itu kalau mereka kalau di Temim itu setahu saya ada 24 jam. Kalau produksi mereka 24 jam sudah tercover, maka mereka menyebutkannya zero inventory. Begitu mereka akan nanti menjalankan untuk yang 24 jam berikutnya, nah itu baru datang seluruh spare part yang akan diproduksinya. Sehingga tadi yang Pak Dede sampaikan, mungkin ya daripada vendornya didenda terus karena dia terlambat, ya sudah, dia harus ada gudang gitu ya Pak Dede ya. Yes, betul Pak. Dan itu efek domino Pak. Ya, Jadi betul. waktu itu, saya tapi nggak bisa ngomongin brand-nya ya Pak, karena Ya, itu oke. kode etik. Jadi itu kawasan awalnya itu nggak terlalu rame Pak, kawasan itu. Tapi ketika, satu perusahaan besar ini melakukan, strategi itu, otomatis banyak efek sampingnya tuh Pak. Efek sampingnya itu pergudangan-pergudangan di sekitar manufaktur kita itu jadi rame Pak. Secara ekonominya jadi menggeliat Pak. Lumayan ya. Ya ada plus minusnya mungkin yang di current inventory di warehouse sebelumnya mungkin jadi sepi lah ya. Ya, Cuman itu betul. kawasan jadi rame Pak efeknya. Lumayan secara ya makroekonomi lumayan meningkat lah Pak waktu itu. Oke, betul. Kurang lebih seperti itu Pak. Betul betul Pak Dede. Jadi ini memang strategi yang dilakukan beberapa perusahaan besar kalau mereka sudah established ya terkait produksi dan penjualan, mereka memang melakukan beberapa efisiensi cost supaya bisa lebih mature ya di dalam pendapatan atau marginnya. Karena memang kalau tidak melakukan itu ekspansi di terutama bisnis otomotif ya, mungkin Pak Dede yang di sana 6 tahun mungkin akan sangat paham gitu ya. Iya betul Pak. Untuk meningkatkan penjualan progresif itu agak berat gitu ya, sehingga Ya, yang betul harus sekali. dipangkas yang di cost-nya. Gitu ya Pak Dede? Enggak, betul sekali Pak, betul sekali. Iya. Dan betul logistik cost itu lumayan yang memberikan kontribusi yang cukup besar Pak. Ya. Kurang lebih seperti itu. Siap, siap. Terima kasih Pak Dede nih insight-nya nih. Baik Pak. Iya Pak. Baik, yang lain Bapak Ibu, ada yang mau menambahkan? Silakan. Mungkin ini dari teman-teman di PT Pos nih mungkin menghadapi hal yang sama untuk beberapa kegiatan terutama di transportasi yang katanya adalah, bukan katanya ya, hasil dari kajian itu adalah yang paling terbesar. Oke. Ada yang ingin menambahkan? Oke, baik. Kalau tidak ada, ini sebelum pertemuan minggu depan ya Bapak dan Ibu. Nah ini saya minta, nah ini kebetulan nih urutan saja. Ada Pak Amin sama Pak Dede. Nah, Pak Amin, halo Pak Amin.
Iya, Pak. Pak Amin sama Pak Dede nanti bisa memilih dari apapun ya Pak ya, jurnal apapun gitu ya, atau kejadian di pekerjaannya gitu ya. Silakan nanti sajikan Pak. Dalam hal ini kita kalau di dalam penelitian itu biasanya merumuskan dulu fenomenanya gitu Pak ya. Baik, Jadi kita sudah tahu bahwa clue transportasi itu biaya terbesar gitu ya. Tapi nanti Bapak mungkin tambahkan di perusahaan Bapak atau di literatur atau di jurnal gitu ya, Bapak menemukan bahwa transportasi ini ada juga aspek yang lain sehingga dia menjadi yang terbesar. Oke. Gitu ya. Pak Dede Baik, Pak. mungkin bisa 5 atau 6 slide gitu ya. Pak Amin juga sama. Nanti mungkin dari pengalaman yang sudah terjadi, nanti saya minta bantuan Pak Amin dulu sama Pak Dede untuk melakukan review atau menyajikan gitu ya. Nanti kita teman-teman sama kita diskusikan sebelum ke materi selanjutnya gitu. Baik, Pak, baik. Gitu ya. Pak Dede sama Pak Baik. Amin ya. Oke, clear Bapak dan Ibu, masih ada yang ditanyakan? Silakan. Maaf Pak, tadi agak kurang jelas Pak. Lagi ini gimana Pak? Pak Amin. Saya Pak, Pak Deden Pak. Oh, Pak Dede. Pak Dede. Pak Deden atau Pak Dede nih Pak? Ini Pak Dede agak... saja, Pak Dede. Tadi nomor 1 aja Pak Dede. Oh, Pak Dede. Iya. Ya. Baik, baik, baik. Pak Dede sama Pak Amin, bukan Pak Deden ya. Siap, siap. Ya. Pak Dede sama Pak Amin ya, 2 orang ya. Baik Bapak dan Ibu, sebentar, saya mau absen dulu. Sebentar. Oke, saya mau absen dulu. Pak Deden ada, Pak Yurido ada, Pak Rahmat ada nggak? Pak Rahmat? Pak Rahmat nggak ada. Bu Syahda? Tidak ada. Pak Rizky? Pak Rizky? Tidak ada juga. Pak Andi? Rizky ada Pak. Pak Rizky ada. Oke. Pak Andi? Pak Andi nggak ada. Pak Yuheldi? Pak Yuheldi ada? Pak Yuheldi? Pak Yuheldi nggak ada. Fauzianti? Nggak ada. Pak Amin? Tadi ada Hadir, Pak Amin. Pak. Vano Valdi? Hadir, Pak. Pak Gusri? Hadir, Pak. Teresia ya, Teresia. Iya, Pak, hadir. Pak Dede ada. Bu Mutia ada. Ada Pak. Bu Febri. Pak Febri. Pak Febri ada. Pak Munazar. Pak Munazar ada. Pak Naufal ada. Pak Setia ada. Hadir Pak, ada Pak. Oke, Bu Putri ada. Hadir, Pak. Pak Suryadi. Pak Suryadi nggak ada. Pak Beni. Hadir Pak. Pak Beni ada. Pak Rizky. Hadir Pak. Oke. Bu Rasel. Hadir, Pak. Oke. Baik, Bapak dan Ibu, itu saja mungkin yang saya sampaikan untuk sore ini. Bapak dan Ibu, kalau masih ada yang ditanyakan, silakan. Kalau tidak, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Sampai ketemu lagi di minggu depan.
Bapak. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama, Baik, Pak. Terima kasih, sama-sama. Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih. Untuk materinya nanti bisa di-share, Pak. Ya, Pak, nanti saya kasih di grup ya, Pak. Nah, siap. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Budi. Iya, sama-sama, Pak.